perkuliahan sebelum memulai perkuliahan di pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Dalam pertemuan kedua kemarin, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwasanya landasan itu yang saya ajukan kemarin ada 4, landasan historis, landasan yuridis, landasan, ada yang masih ingat? Halo? Wah, berarti belum ada yang baca materi ya? Etimologis, Pak. Hah? Etimologis bukan, Pak? Bukan. Filosofis. Oke. Kultural. Oke. Yuridis. Betul. Terima kasih komentarnya. Oh, Nanda Septiani, betul? Betul, Pak. Nyalakan aja mikrofonnya karena Adib kebetulan katanya sinyalnya kurang bagus. Kita akan berdiskusi Nanda dan panggilannya Nanda bukan? Iya, Pak Nanda. Saya perasaan punya temen namanya Nanda. Oh iya, bukan, Deng. Bukan, adanya peserta Indonesian Idol namanya Nanda itu. Yang suaranya mirip Once itu, tapi bukan itu ya. Oke, kita lanjutkan Nanda dan yang lainnya. Dalam landasan historis, mudah-mudahan sudah baca materinya yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya sharekan di pertemuan kedua kemarin. Di bawah slide PowerPoint yang sudah saya PDF-kan, saya berikan, saya ngambil dari salah satu buku dengan tema ataupun subtemanya itu Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Ini tidak lepas dengan landasan historis. Sudah saya sampaikan di pertemuan kemarin, ketika kita berbicara landasan historis, maka tentunya kita berbicara sejarah. Sejarah itu tidak ada masa yang akan datang, melainkan masa ke belakang. Soekarno mengatakan dengan lantang, dengan sebutan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah itu penting karena apa? Supaya apa yang sudah terjadi di masa lampau tidak terulang lagi untuk masa yang akan datang. Seperti contoh, Indonesia boleh sudah pernah dijajah beberapa tahun ke belakang. Konon ada yang mengatakan 350 tahun oleh Belanda dan lain sebagainya. Harapannya dengan mencatat sejarah supaya Indonesia tidak terjajah lagi atau bahkan sebaliknya ya, Indonesia melakukan penjajahan. Karena kalau kita sadari bersama, semua negara yang menjajah itu biasanya sebelumnya pernah dijajah. Oke, ada pertanyaan simpel. Menurut Nanda, apakah Indonesia pernah dijajah, Nanda? Pernah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dijajah oleh siapa saja? Belanda, terus? Belanda, Jepang, Portugis, terus ada Jepang, Portugis. Mungkin yang saya ingat baru itu, Pak. Selanjutnya, apakah Indonesia pernah menjajah menurut Nanda? Tidak, belum pernah menjajah, tidak. Nanda, boleh dicek. Di Fakultas Ekonomi kakak kelas kalian ada nama panggilannya Jo. Dia anak Timur Leste. Coba tanya. Yang terakhir menjajah Timur Leste siapa? Pasti jawabannya adalah Indonesia. betul. Kita perasaan tidak pernah menjajah kan? Tapi orang Timur Leste mengatakan penjajah Timur Leste adalah Indonesia. Karena apa? Karena kan kita yang melepaskan. Waktu itu ketika zaman presidennya almarhum B.J. Habibie ya, terkenal dengan sebutan Eyang Habibie. Itu dilepaskan Timor Timor dari Indonesia, sekarang sudah jadi negara Timor Leste. Bahkan sudah punya mata uang sendiri, meskipun itu bukan negara merdeka, tapi disebut dengan istilah negara persemakmuran. Biasanya, itu dijajah oleh Portugis lah, bukan sama Inggris. Nah, ketika ditanya yang menjajah terakhir adalah Indonesia, padahal kan kita semua ya perasaan tidak pernah menjajah ya. Namun seperti itulah dalam perjalanan ketatanegaraan. Barangkali kalau suatu ketika ada provinsi atau pulau yang ingin merdeka atau ingin pisah dari Indonesia, pasti yang disampaikan adalah pernah dijajah oleh Indonesia meskipun kita tidak pernah melakukan penjajahan. Lanjut.
Kalau ada komentar langsung nyalakan mikrofon, komentar atau klik raise hand di kotak chatting juga tidak apa-apa. Proses bangsa Indonesia kemarin sudah saya sampaikan sepintas dari mulai kerajaan. Kemarin kita sudah diskusi sepintas. Ada yang mengatakan Kutai pertama, ada yang mengatakan kerajaan apa kemarin tuh? Mataram. Betul, ada yang mengatakan Mataram dan lain sebagainya. Paling tidak kita sebagai warga negara yang baik tidak melupakan sejarah karena adanya negara tidak terlepas dengan yang namanya kerajaan-kerajaan. Saya yakin jauh sebelum kerajaan mungkin ada masa yang kita mungkin tidak pernah tahu atau bahkan sejarah pun tidak mencatat. Misalkan dengan sebutan 1500 sebelum Masehi, kita kan harus tahu dulu kapan mulai Masehinya. Kita kalau misalkan berbicara terlalu detail, apakah betul itu 1500 tahun yang lalu misalkan, itu kan catatan sejarah berkata demikian. Kita mulai dari yang kerajaan. Banyak sekali kerajaan-kerajaan di Indonesia, di negara kita, dari mulai Kutai, Mataram, atau misalkan yang masih ada filmnya sekarang ya, meskipun filmnya hanya hiburan, ada Pajajaran, ada Sriwijaya, ada Majapahit, dan lain sebagainya. Semua itu intinya adalah cikal bakal Indonesia. Andai saja kerajaan masih ada sampai sekarang, mungkin kita bukan Indonesia lagi namanya. Yang tinggal di daerah Sumatera, di sekitar yang terlingkup dengan kerajaan Sriwijaya, mungkin dari negara Sriwijaya dan seterusnya. Yang pasti kita semua berbicara Pancasila, dalam sejarah itu perjalanan ketatanegaraan sebuah kerajaan itu pasti ada yang namanya aturan. Nah, kalau di negara kita sekarang aturan itu dikatakan dengan Pancasila ataupun sebutlah dengan istilah tujuan. Di masa kerajaan pun pastinya ada. Nah, pernah kemarin saya sampaikan salah satunya di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Empu Prapanca, di sana menyampaikan ada yang seperti Pancasila. Butirnya itu 5, cuman bukan Pancasila. Atau dalam kesusastraan ataupun dalam budaya Jawa ada disebut dengan Mo'limo. Nah, Mo'limo itu bagian dari ya seperti Pancasila. Atau ada di agama masing-masing. Misalkan di Islam, di Hindu, di Buddha, di Kristen, di Katolik, dan lain sebagainya ya. Tentunya itu ada. Nah, yang mana ketika kita berbicara aturan ataupun dalam bahasa Inggris kan disebut dengan Five Moral Principles atau disebut dengan Pancasila. Masing-masing itu ada aturan. Demikian juga dalam kerajaan. Kita lanjut sampai dengan kerajaan-kerajaan itu kalah, kerajaan-kerajaan itu saling berperang dan seterusnya. Mungkin yang masih ingat di zaman sekarang itu kayaknya anak muda ada yang masih ingat dengan disebut istilah perang Bubat. Nanda tahu? Oh, enggak tahu. Perang Bubat. Atau pernah tahu seorang patih sangat kuat disebut dengan istilah dengan sebutan Patih Gajah Mada itu dari kerajaan mana? Majapahit. Majapahit. Oke, kala itu rajanya siapa? Hayam Wuruk. Oke, ini yang sebentar, yang komentar barusan siapa? Masih kok bagus sekali komentarnya. Ada Lilis, terus siapa barusan yang komentar yang laki-laki? Khairul Pak, Khairul Amri. Oke, Khairul Amri. Khairul Amri termasuk yang senang sejarah mungkin ya, atau memang itu yang diingat? Itu emang kebetulan pas pendidikan PKN juga bahas itu, Pak. Oh gitu. Mungkin searah. Oke, terus lanjut. Dalam perang Bubat tersebut, kan ada seorang patih yang sangat kuat. Ternyata patih tersebut itu kan bisa kalah. Yang mengalahkan patih tersebut siapa sejarah mencatat? Malah hilang lagi. Siapa tadi tuh? Kurang tahu. Oh, kalau itu pertanyaannya kurang tahu jawabannya ya. Ada yang pernah mendengar salah satu anak dari kerajaan Pajajaran dengan nama Dyah Pitaloka mungkin? Jadi seorang patih yang sangat kuat ternyata
adib itu bisa kelepek-kelepek hanya karena perempuan. Itu sejarah mengatakan seperti itu. Bukan sejarahnya ya, tapi kisah sejarahnya. Barangkali ketika perangnya tentunya kan kita tidak tahu. Kita lanjut. Sampai dengan adanya selisih, adanya perang, dan ini ada sebuah catatan juga, benar ataupun tidaknya, mungkin ini bagian dari stereotip ya. Di daerah Jawa Barat sana, di Bandung, di Pasundan, itu tidak pernah ada sebuah jalan yang mengatakan Kerajaan Majapahit. Itu tidak pernah ada. Begitu juga sebaliknya. Karena konon ini masih berperang secara prinsip, dengar-dengar. Itu adalah kisah sejarah yang memang harus kita cari tahu. Bukan masalah konfliknya, tapi kita harus mencari untuk bahan pengetahuan kita. Sampai dengan kerajaan itu bubar, sampai dengan kerajaan itu tidak ada, dan lain sebagainya. Sedikit banyak karena saya aslinya adalah dari tanah Pasundan, dari Tasik sana, sedikit banyak kerajaan Pajajaran, misalkan saya tentunya tahu, masing-masing mahasiswaku yang kebetulan tahu sejarah kerajaan di daerah masing-masing tentunya kan harus tahu. Konon untuk kami di daerah kerajaan Pajajaran, katanya sampai hari ini kerajaannya masih ada. Cuman ditutupin oleh gaib sehingga kerajaannya tidak terlihat. Benar atau tidaknya kita tidak tahu ya. Sampai singkat cerita kerajaan itu selesai. Masa kerajaan itu habis. Tetap habis meskipun kerajaan-kerajaan sampai sekarang masih ada yang tersisa. Dengan adat budayanya sampai dengan kepemerintahannya. Seperti contoh tempat kalian kuliah ada di Yogyakarta, masih adanya keraton, masih adanya raja, sekaligus gubernur DIY, atau di Surakarta, di Solo juga masih ada, atau bahkan di daerah masing-masing yang sampai hari ini ketatanegaraan kerajaannya masih ada, meskipun itu tetap masih bagian dari Indonesia. Itu sepintas terkait kerajaan. Tentunya saya memberikan kesempatan kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Oke, silakan. Dari tadi belum ada komentar nih dari 21 mahasiswa nih. Nanda ada komentar? Belum, Pak. Belum yang lain? Saya mau nanya, Pak. Silahkan, siapa? Nama saya Rol Amri. Oh iya, Baik. silakan. Saya mau nanya, Pak, terkait tadi Bapak cerita tentang Dyah Pitaloka Citra Resmi. Dyah Pitaloka Citra Resmi itu tewasnya karena apa ya, Pak? Apanya? Dyah Pitaloka itu tewasnya karena apa, Pak? Aduh, kalau detail sejarah saya tentunya tidak tahu untuk Khairul Amri. Betul, untuk Khairul Amri. Kalau tahu tentunya saya sampaikan tahu, kalau tidak tahu tentunya saya sampaikan tidak tahu. Untuk Maaf, Pak. Maaf, salah nanya. Kok salah nanya? Bagaimana Amri? Mungkin saya cari pertanyaan yang lain, Pak. Bentar. Silakan. Kalau yang Pitaloka tadi kebetulan saya tidak tahu kenapa meninggalnya. Itu komentar saya Amri ya. Saya maaf belum bisa menjawab, keterbatasan pengetahuan saya. Kalau belum ada kita lanjut lagi. Kita lanjut dulu. Oke, Darul Hikmah. Silakan. Iya Pak, saya Darul Hikam Idrisya. Oke, Darul Mau Hikmah. bertanya tentang seputar Pancasila, bahwa di Pancasila itu ada sila kedua dan sila kelima, yang itu perbedaannya sila kedua dan sila kelima itu apa ya? Soalnya di sila kedua itu ada kata kemanusiaan yang adil dan beradab, sedangkan sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang menjadi perbedaan keadilannya itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Darul Hikam. Darul Hikam, saya minta tolong tetap mikrofonnya dinyalakan supaya kita bisa langsung ngobrol. Pertanyaan dari Darul Hikam adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sila kelima, betul kan 2 sama 5 tadi tuh? Sila kelima Iya. adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muncul pertanyaannya adalah yang membedakan atau apa tadi tuh? Yang membedakan sila kedua dan sila kelima. Oke. Terima kasih. Saya tentunya tidak bakal mengomentari terkait secara diksi ataupun secara bahasa, secara kata. Namun ingin saya sampaikan, kebetulan ada kesulitannya kalau di belakang saya ada papan tulis, tentunya saya bisa memberikan gambar. Dan saya tidak punya fasilitas, ketika saya harus nulis terus bakal tampil di share screen juga saya tidak punya fasilitas. Namun jawaban yang tentunya harus saya sampaikan secara teori adalah sila kedua, kalau saya gambarkan dalam hierarkis piramidal adalah posisinya setelah sila pertama, di mana sila pertama sebagai yang paling utama yaitu ketuhanan, di bawah itu baru kemanusiaan. Ketika kita berbicara kemanusiaan yang adil dan beradab, itu setelah seseorang berketuhanan, biasanya dia secara otomatis bakal menjadi manusia yang adil dan beradab. Terus selanjutnya, apa hubungannya dengan sila kelima? Tentunya sila kelima sudah saya sampaikan, merupakan inti dari Pancasila ada ataupun terletak dalam sila kelima. Jadi kalau sila kelima sudah tercapai, otomatis sila keempat, 3, 2, dan 1 pasti bakal tercapai. Nah, sekarang kita berbicara yang kedua secara diksi ataupun secara bahasa, secara pilihan kata. Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan keadilan sosial. Tentunya ini perbedaan yang sangat berbeda. Di yang kedua dikatakan sebagai yang adil dan beradab. Sedangkan yang kelima, yang akhir adalah keadilan sosial. Nah, secara kata pun sudah sangat jauh berbeda. Karena kalau kita berbicara adil, ini semua itu tidak bisa kita mengatakan adil. Apalagi kita berbicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia itu kan sudah pada tahu ya, negaranya beribu-ribu pulau, manusia punnya banyak, dari Sabang sampai Merauke juga tidak sama, adat, budaya, bahasa, dan lain sebagainya tentunya tidak sama. Maka saya simpulkan, untuk sila kedua dengan sila kelima tentunya berbeda. Nah, mungkin barangkali di antara kita kan bisa menjadikan kajian diskusi seperti yang saya sampaikan kemarin. Lebih cocok itu persatuan Indonesia itu justru malah dilambangkan dengan rantai. Ternyata kan ada filosofis yang lain. Itu kan hanya persepsi kita saja. Itu komentar saya untuk siapa tadi saya malah lupa. Tidak nyalakan mikrofon. Darul, Pak. Oke, Darul Hikam ya. Iya. Itu Darul Hikam komentar saya. Kalau ada yang mau disampaikan lebih lanjut silahkan Darul Hikam. Baik, Pak. Tidak ada. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya, berbicara masalah sejarah sedikit. Dalam buku yang saya sharekan untuk pertemuan kedua kemarin, di sana disampaikan bahwasannya sejarah itu memberikan kearifan. Sejarah merupakan guru kehidupan. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang bisa kita pelajari kalau berbicara terkait sejarah. Bahkan banyak sini yang dari Soekarno, terus dari cendekiawan ataupun politisi dari Amerika dan lain sebagainya juga disampaikan betapa pentingnya yang namanya sejarah. Dalam kehidupan kita, biasanya orang semakin tua usianya, maka sejarahnya ataupun pengetahuannya itu lebih luas biasanya. Kecuali memang dia interaksi bersama orang kurang. Atau ada sebuah canda-candaan di sini biar tidak sepanang aja. Misalkan Adib punya mantan 9. Nah, sedangkan Hikam punya mantannya cuma 1. Nah, sejarahnya kan berbeda. Berarti kan Adib sudah punya 9 orang yang berbeda-beda, sedangkan Hikam hanya 1. Ini sebagai bentuk contoh saja ya. Kita berbicara terkait kerajaan. Nah, kita skip dulu kerajaan, lanjut langkah selanjutnya yaitu yang berwarna merah, penjajahan. Jadi kalau kita berbicara penjajahan, otomatis kan kita berbicara tahun kapan mulai Indonesia dijajah. Kalau misalkan betul 1945 itu adalah kita merdeka,
dan misalkan betul sekian ratus tahun ke belakang kita dijajah oleh negara Belanda misalkan, berarti kan kita hitung mundur. Nah, pertanyaan saya lebih lanjut adalah berbicara terkait kerajaan, berbicara terkait penjajahan. Kalau kita berbicara penjajahan, kan ada kelompok orang ataupun boleh kelompok orang atau kita sebutkan dengan istilah organisasi-organisasi. Pertanyaan simpelnya adalah ada kan disebut dengan organisasi pergerakan kemerdekaan. Yang kalian ketahui organisasi pergerakan pertama organisasi apa? Budi Utomo. Oke, ada yang lain selain Budi Utomo? Syarikat Islam. Syarikat itu Islam. Ada yang lain? Erik Jensen. Hadir Pak. Siapa Rick? Kalau menurut saya BPUPKI. Apa? Kalau menurut saya BPUPKI. Oh, BPUPKI, oke. Tadi sudah muncul 3 nama, ada Budi Utomo, ada Syarikat Islam, ada BPUPKI. Kita berbicara terkait penjajahan. Jadi kan kita harus mulai berbicara dengan organisasi pergerakan kemerdekaan. Lagi-lagi kekurangan saya kalau saya nulis di belakang, tentunya kan tidak terlihat karena kamera saya terbatas. Kita simak bersama, kita diskusikan bersama sebuah organisasi dengan nama, misalkan dengan nama Budi Utomo. Itu tahun berapa, Nanda? Budi Utomo. Lupa, Pak. Yang lain bisa bantu, boleh? Silahkan, tidak apa-apa. Pertanyaannya sama. 1908. 1908. 20 Mei. Bagaimana Khairul ya? Khairul atau Amri panggilannya itu? Khairul, Pak. Khairul. 1908 ya? Iya, Pak. Terus tadi yang kedua ada dengan nama Syarikat Islam. Syarikat Islam tahun berapa, Khairul? Kurang tahu, Pak. 1905. 16 Oktober 1905. Betul. Sejarah mencatat bahwasanya Syarikat Islam 3 tahun sebelum Budi Utomo, berarti kan 1905. Dua hal tadi Erik menyampaikan adalah BPUPKI. BPUPKI kira-kira tahun berapa? 45, Pak. 1945. Saya yakin mahasiswaku semuanya pasti tahunya organisasi pergerakan kemerdekaan Indonesia ataupun organisasi pertama, pasti jawabannya adalah Budi Utomo. Betul tidak? Betul kan Anda? Saya Syarikat Islam, Pak. Kapan Pertama. tahu Islam? Kapan tahu? Pas pelajaran IPS di SMA, itu organisasi-organisasi itu urutan yang pertama itu Syarikat Islam, terus baru yang kedua baru Budi Utomo. Oke, berarti itu guru sejarahnya sudah mengkaji sejarah kekinian. Jadi, tapi zaman saya Nanda, SD, SMP, SMA, kebetulan saya sekolah paling rendahnya saya SD. SD, SMP, SMA, saya tahunya itu organisasi pergerakan pertama itu adalah Budi Utomo. Ternyata setelah saya kuliah, saya baru tahu ada organisasi yang lebih awal, yaitu Syarikat Dagang Islam. Nah, ketika kuliah pun saya bertanya kepada seorang profesor pakar sejarah, silahkan searching aja di internet, ada namanya Prof. Joko Suryo. Beliau dosen Gajah Mada. Kebetulan saya ketika studi S2, beliau dosen saya, dan saya bertanya, Prof, organisasi pergerakan pertama Indonesia siapa? Tidak ada yang lain. Beliau sampaikan SDI atau sekarang dengan sebutan SI. Yang ingin saya sampaikan lebih lanjut, bukan Budi Utomonya, bukan SDI-nya, tapi kan kita harus paham yang dikatakan lebih awal itu kan berdasarkan tahun tentunya. Nah, dan kita harus ingat organisasi Budi Utomo itu tidak lama. Bahkan sekarang mungkin kita katakan sudah tidak ada, sudah bubar. Gitu ya. Terus lanjut, kalau yang disampaikan oleh Erik,
organisasi kemerdekaan ataupun ini sebetulnya BPUPKI kan Badan Persiapan Usaha-usaha Badan apa BPUPKI itu? Penyelenggara. Penyelidik usaha. Badan Badan persiapan. Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Oke, terima kasih yang sudah berkomentar. Itu betul memang di tahun 1945 ini merupakan organisasi yang memang didirikan ataupun diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat untuk persiapan kita merdeka. Di sini disampaikan mulai 29 Mei 1945. Kita agak mundur dulu ya. Ketika kita berbicara masalah penjajahan. Ketika penjajahan banyak sekali organisasi, bukan hanya Syarikat Islam, bukan hanya Budi Utomo, saya yakin banyak lagi organisasi yang lainnya, organisasi keagamaan, organisasi kedaerahan, misalkan organisasi keagamaan, misalkan Syarikat Islam, atau misalkan yang beragama Hindu, beragama Kristen dan lain sebagainya, atau organisasi kedaerahan, ada Yong Java, Jong Ambon dan lain sebagainya. Itu kan organisasi kedaerahan. Apapun bentuknya, yang ingin saya sampaikan adalah itu bagian dari organisasi yang hadir untuk melawan para penjajah. Penjajah itu sudah hadir dan kita sepakati bersama ending dari penjajahan kita adalah 1945, yaitu sebutlah sebelum 17 Agustus. Meskipun setelah kita merdeka membacakan proklamasi, Indonesia itu pernah juga diserang lagi. Padahal kita sudah merdeka. Atau dalam beberapa hari ke belakang, masih ingat peristiwa 1965, ada penumpasan ataupun pemberontakan. Kita tidak berbicara terkait konfliknya ya, cuman ada yang ingin menggantikan dasar negara kita, itu kan bagian dari penjajahan tanpa kita sadari. Nah, kan sekarang muncul, apakah bakal terjadi lagi hal seperti itu? Barangkali bisa, barangkali bakal terjadi lagi kalau kita berbicara hal tersebut. Penjajahan selesai, taruhlah dengan tadi tanggal 17 Agustus 1945 dikatakan dengan kita merdeka. Meskipun ada proses, tadi disampaikan oleh Erik, misalkan BPUPKI, sidang pertama di tanggal 29 Mei, dan diketok palunya dasar negara adalah 1 Juni. Di sini disampaikan, misalkan oleh dari pidatonya Mr. Muhammad Yamin, berbicara terkait calon rumusan dasar negara, dan lain sebagainya. Bahkan Muhammad Yamin pertama kan sudah menyampaikan, ada 5 hal. Pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. 5, kesejahteraan rakyat. Dan dilanjutkan juga oleh Supomo, yang Muhammad Yamin kan tanggal 29. Nah, Supomo di tanggal 30 menyampaikan teori-teori negara. Yaitu yang pertama berbicara terkait teori negara perseorangan atau individualis. Kedua, paham negara kelas. Dan yang ketiga, paham negara integralistik. Yang selanjutnya ditambahkan oleh Soekarno, adanya nasionalisme ataupun kebahasaan Indonesia, terus ada internasionalisme ataupun peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang Maha Esa. Intinya ketika kita berbicara rumusan dasar negara, ini ada dalam bukunya Kailan, silahkan kalian cari saja, buku cetakan tahun 2000 halaman 37 sampai halaman 40. Di sana disampaikan terkait rumusan awal. Jadi kalau kita berbicara, tadi kan kita berbicara masih penjajahan nih. Sebelum 18 Agustus kan kita masih penjajahan. Dan di tanggal 1 Juni, Soekarno sudah menyampaikan bahwasanya dasar negara itu adalah Pancasila. Meskipun ada perubahan sila-silanya. Misalkan beberapa tahun sebelumnya ataupun setelah merdeka kan kita masih menggunakan sila pertama itu menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang sekarang singkat cerita sudah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tidak lamalah kita merdeka. Maka pertanyaan kita adalah, duluan mana kita merdeka dengan dasar negara? Ternyata kita sudah duluan dasar negara. Ada pertanyaan,
Duluan mana dasar negara dengan bangsa? Duluan bangsa. Duluan mana bangsa dengan negara? Duluan? Negara. Oh, Bangsa. ya, bangsa. Duluan bangsa, Nanda ya. Jadi kalau kita berbicara bangsa, itu 17 tahun sebelum kita merdeka, kita sudah ada kesepakatan dengan sebutan sebutan apa? 17 tahun sebelum merdeka. 1928 ada apa? Pemuda, Pak. Pak Pemuda. Ada Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, berbangsa satu, bertanah air satu. Itu kesepakatan orang, kesepakatan bangsa. Jadi kita lebih duluan bangsa. Ada negara lain yang duluan negara daripada bangsa. Itu ya. Dari mulai kerajaan Kutai tadi ya kita flashback ya, ada kerajaan Sriwijaya yang sudah membaca, terima kasih adanya Majapahit dan lain sebagainya. Bahkan saya pun menyampaikan di sana seperti yang sudah saya sampaikan ya tadi dalam kerajaan, mudah-mudahan yang sudah baca bukunya dari bukunya Empu Prapanca dalam kitab Sutasoma ya, karangan Empu Tantular di sana disampaikan dengan bahasa Sangsakerta, yaitu dengan artian tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk ataupun minum minuman keras. Yang sudah membaca saya pikir sudah sempat tahulah apa yang saya maksudkan tadi dalam kerajaan. Silakan kalau ada komentar dulu. Molimo itu tadi ya Pak? Betul, yang Molimo itu. Terus berbicara terkait yang barusan kita sebutkan dengan istilah Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami dan putra putri Indonesia mengaku bangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Itu semua sudah jelas. Kita duluan bangsa daripada negara. Oke, kita lanjut. Masih dalam penjajahan ataupun kita sebelum merdeka. Ada proses banyak sekali ketika kita berbicara kemerdekaan. Mungkin kalian masih ingat dengan peristiwa Ranges Dengklok? Oke, bagi yang masih ingat terima kasih, bagi yang sudah lupa barangkali harus dikaji dulu ketika kita berbicara terkait awal ataupun asal muasal kita siap merdeka. Di sana kan sudah jelas, anak muda itu malah ingin cepat-cepat merdeka. Sampai terjadilah dengan istilah penculikan. Ya, yang namanya juga anak muda ya, ada kesempatan ini ingin merdeka ya ingin merdeka. Ternyata kaum yang tua itu mempersiapkan lebih matang. Makanya dalam kehidupan itu harus seimbang. Anak muda itu penting, tapi harus ada orang yang dituakan. Yang tua semuanya kan tidak mungkin berjalan kalau tidak ada yang mengeksekusi anak mudanya. Jadi kesimpulannya itu anak muda punya tenaga, orang tua punya pengalaman. Nah, untuk bisa sinkron, untuk bisa harmonis. Bahkan Soekarno pun kan mengatakan, berikan aku 10 pemuda yang diguncangkan aja bukan hanya sebatas gunung, tapi dunia akan digoncangkan katanya. Jadi betapa kuat sekali posisi pemuda. Sampai dengan taruhlah kita di tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Kan kita sepintas ya. Kan kita sepintas. Ini ada persiapan juga 11 hari ataupun tanggal 6 Agustus 1945 ini kan terjadi di mana? Ada peristiwa apa 6 Agustus? Bom Hiroshima. Ini yang masih ingat terima kasih ya, terjadi ya sebutlah adanya bom di Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu ya, oleh Amerika. Singkat cerita, ini kan pernah jadi polemik, pernah jadi perkataan ataupun pernah jadi diskusi agak hangat kala itu. Bahwasanya Indonesia itu merdekanya adalah hadiah dari Jepang. Dengan alasan kalau Hiroshima dan Nagasaki tidak dibom, barangkali Indonesia masih dijajah dengan sebutan Indonesia merdeka karena hadiah dari Belanda. Ya tentunya kita sebagai orang yang mengkaji sejarah, tentunya kita tidak sepakat ya kalau kita merdeka dengan hadiah. Buktinya
para pahlawan yang sudah menghabiskan tenaga, harta, atau bahkan nyawa sekaligus dengan gampangnya mengatakan merdekanya adalah hadiah. Tentunya kan kita tidak menerima kalau seperti itu. Atau barangkali di sini ada yang sepakat kalau Indonesia merdeka karena hadiah? Tidak, Pak. Ya, tidak ada ya, tidak ada yang sepakat. Mudah-mudahan tidak ada. Ketika ada pun tidak apa-apa, karena itu hak bagi kalian. Cuman kami diberikan argumen saja kenapa kok bisa sepakat dengan sebutan merdeka dari hadiah. Erik log out dulu, soalnya tiba-tiba merasa mual dan ini. Oh, kenapa Erik? Katanya Erik mual tuh, nggak tahu tuh. Mungkin begadang kurang sarapan Erika. Tahu lagi Pak. Udah sembuh, Erik? Ya Pak, Udah sembuh mualnya? barusan habis muntah. Oke, ini dari Farid. Farid, betul Farid ya? Kalau tidak salah 1960, tadi Bapak jelaskan negara kita dijajah dengan negara kita. Nah, pertanyaan saya, siapakah yang mempunyai menjadi dasar negara kita? Dan menurut Bapak, jika hal itu sampai terjadi dan yang menjadi tokohnya itu adalah pemimpin atau orang nomor satu di negara kita sendiri, tindakan apa yang harus kita ambil? Jaringan tidak bagus. Oke, tidak apa-apa Ustaz Diana. Ini ada pertanyaan dari Farid. Betul ya Farid? Terkait peristiwa 960. Ada yang ingin mencoba mengganti dasar negara. Sudah saya sampaikan di pertemuan awal, pertemuan pertama, apapun organisasinya, dalam bentuk kedaerahan kah, dalam bentuk perkumpulan kah, dalam bentuk agama kah, atau latar belakang apapun, yang namanya ingin menggantikan dasar negara sebagai warga negara yang baik harus kita perangi. Banyak sekali catatan sejarah mengatakan, salah satu contoh kan misalkan dengan gerakan komunis. Kan bukan hanya 1965, banyak sekali kegiatan ataupun kejadian pemberontakan sebelumnya yang mana menewaskan, yang jadi sasarannya itu adalah para ustadz ataupun para kiai. Ini yang berbicara haluan komunis, dan endingnya kalau kita berbicara komunis ya ini di 1965 dengan peristiwa G30 SPKI. Tapi di samping lain juga ada sebuah organisasi besar dengan nama, ya sebetulnya sih tokoh ternamanya yaitu dengan nama SM Kartosuwiryo atau Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Dia pernah memproklamasikan NII, Negara Islam Indonesia. Tapi kan tidak mungkin kita kalau harus menjadi negara Islam, kan kita banyak sekali agama ataupun kepercayaan lainnya di luar Islam. Lalu bagaimana sikap kita? Ya tentunya pertanyaannya langsung mengkerucut tadi dari Farid itu, bagaimana kalau yang melakukan pemberontakannya itu adalah orang nomor satu? Ya tentunya tidak bisa diampuni ya. Harapan kami sih pemimpinan kita tidak ada yang seperti itu, harapan kami. Namun ya kita kan hanya bisa berharap. Kita hanya bisa berharap, dan tentunya harapan kita yang baik untuk negara kita. Siapapun orangnya yang melakukan, maukah presiden ataupun lain sebagainya ya, tentunya harus ditindak. Nah, bagaimana tindakannya? Ya kembali lagi kepada penegaknya ya, aparatnya. Kalau ada oknum ya tentunya tidak bakal maksimal apa yang kita harapkan. Jadi itu komentar saya dari pertanyaannya tadi itu Farid. Betul ya? Ini kok ini betul Farid, ini bisa nyalakan mikrofon Farid? Bisa Pak. Oke. Mudah ada tambahan lain Farid? Sudah Pak, pas. Ya, terima kasih. Ini yang 8800 dan seterusnya ini tanpa nama siapa ya? Kalau bisa diganti namanya, kalau tidak bisa ganti nama saya yang gantikan namanya. Oke, lanjut. Di 1945 tanggal 16, jadi kan satu hari sebelum kita merdeka. Di sini ada dalam materi yang sudah saya sampaikan, bahkan juga saya memberikan gambarnya, ada teks proklamasi. Tanggal 16 ini kan terjadinya perundingan antara golongan tua dengan golongan muda yang tadi saya sampaikan. Bahkan penyusunan teks proklamasi pun disampaikan.
berlangsung secara singkat katanya. Sekitar jam 2 pagi sampai dengan jam 4 pagi. Jadi untuk menentukan kita merdeka cukup 2 jam coba. Cukup 2 jam ya, tentunya ini kan sebelumnya kan pastinya kan ada kajian-kajian. Teks proklamasi sendiri, teks proklamasi tersebut disusun oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Ada Ahmad Subarjo di ruang makan katanya bisa disampaikan. Tentunya sampai sekarang kan saya pikir kalian juga sudah pada hafal ya kalau berbicara teks proklamasi. Pintas, singkat, dan memang itu dijadikan sebagai start kita merdeka. Bukan masalah teks proklamasinya ya, bukan masalah teks proklamasinya. Ini sebagai simbol bahwasanya sejak inilah Indonesia merdeka. Dan bahkan dilanjutkan di tanggal sebelumnya tanggal 22 Juni itu 1945 dengan Piagam Jakartanya, dan juga ada dalam Piagam Jakarta juga disebutkan dengan ada garis-garisnya. Ya yang kita ketahui ya Piagam Jakarta itu dengan istilah UUD 45. Itu sepintas terkait penjajahan. Lanjut, kita selanjutnya setelah kita merdeka, tentunya 1945 merupakan awal kita merdeka. Saya berikan gambar di sana warna kuning. Maka kalau kita berbicara kemerdekaan, tentunya ada syarat. Tadi yang masih nyalakan mikrofon siapa ya? Nanda masih nyalakan mikrofon? Pak. Tapi kadang kan soalnya kalau ada suara yang berisik takut mengganggu Bapak. Dimatikan aja nanti kalau berisik. Nanda, merdeka itu kan jadi gini. Kita Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, sepakat ya? Ya, sepakat. Tentunya kita merdeka kan ada syaratnya. Yang diketahui oleh Nanda syarat merdeka apa saja? Ada rakyat. Oke. Terus pengakuan. Oke. Terus yang satunya itu negara atau apa ya Pak? 3 seingat saya. Oke, diurut ya. Yang pertama kalau kita merdeka berarti kan ada bukti kita merdeka. Yang kedua jangan lupa ya, ada lokasi, ada tempat. Nah, jadi kita kan hidup di dunia, Indonesia kan batas wilayahnya. Selanjutnya ada bangsanya, ada orangnya. Tidak mungkin Nanda memerdekakan sebuah negara, anak buahnya ternyata sapi semua, kan tidak bisa. Yang ketiga, yang selanjutnya keempat adalah adanya pengakuan dari negara lain. Nah, pertanyaan saya lebih lanjut, Nanda mungkin masih ingat, negara mana yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka? Lupa Pak. Lupa. India bukan. Ada yang mau berkomentar? Ada yang masih ingat? Negara mana yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka? Mesir, Pak. Oke, lebih tepat selain Mesir? Inggris. Oh, bukan kalau Inggris terlalu jauh kalau Inggris. Ada yang tahu negara yang sekarang masih digenjot, masih disiksa oleh Pak. Inggris? Negara apa? Negara apa? Arab Saudi, Pak. Ya. Sekarang posisinya sedang dijajah. Cina, Pak. Oh, bukan, Cina tidak dijajah. Palestina, Pak. Palestina. Salah satunya dari yang cepat ya, dari yang cepat merespon bahwa Indonesia merdeka. Maka tidak salah kalau kita sebagai warga negara yang baik ketika Palestina diserang, ya kita harus ikut. Bukan hanya sebatas Islam dengan Islamnya, bukan. Ya pertama kali orang yang mengakui ke kita. Ya tentunya kan cara dulu beda dengan sekarang ya. Zaman sekarang Indonesia merdeka langsung di-share di WA group, kita merdeka selesai. Zaman dulu kan tidak seperti itu. Oke, kita lanjut. Di awal-awal kita merdeka, tentunya hal yang pertama kalau kita berbicara merdeka ada tentunya dicari di mana kita ibu kota, tentunya seperti itu. Jadi negara sudah punya, bangsa sudah punya,
Semuanya sudah punya, tinggal menentukan dasar negara kan sudah ada, bendera kan sudah ada, tinggal menentukan yang namanya di mana nih rumah kita, ataupun sebutlah dengan istilah ibu kota. Ibu kota pertama kali di mana? Batavia. Oke, dengan sekarang disebut istilah Jakarta ya Nanda. Dalam perjalanan kemerdekaan kita tentunya kan berganti-ganti nih, berganti-ganti ketatanegaraan. Kita tetap Indonesia tapi kan ketatanegaraannya berbeda. Ini dibahas dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jadi saya hanya sebatas sepintas saja. Undang-Undang Dasar kita 1945 kan sudah punya. Terus ketika masa pemerintahan pertama, yaitu Presidennya Soekarno dan Wakil Presidennya Muhammad Hatta, ternyata dalam perjalanan itu tidak serta-merta Soekarno sama Hatta. Ternyata banyak sekali wakil presiden yang menggantikan ataupun yang mendampingi Soekarno waktu itu. Nah, dalam perjalanan ketatanegaraan juga pernah menggunakan dengan istilah RIS, Republik Indonesia Serikat, dan juga undang-undangnya juga berbeda, dan ya terakhir itu adalah adanya dekret 5 Juni ya, yang kembali lagi kepada UUD 45. Itu berbicara terkait ketatanegaraan. Nah, karena saya tidak fokus di sana, saya akan memfokuskan dirinya kepada Pancasilanya. Tapi kalau misalkan nanti ada komentar dalam mata kuliah lain yang berbicara tersebut, silakan disampaikan saja. Perjalanan kemerdekaan sudah dimulai. Kira-kira Nanda, kalau menurut Nanda nih, Presiden kan Soekarno pertama, wakilnya kan Muhammad Hatta ataupun sebutlah dengan Hatta. Pertama kali kita merdeka, apakah negara kita sudah punya harta? Belum. Tentunya belum ya, tentunya belum. Salah satu daerah yang memberikan kekayaan mereka salah satunya adalah Papua. Papua, Aceh, dan DIY. Jadi 3 tempat ini kalau diberikan khusus itu tidak masalah. Ya tentunya DKI sendiri ya, daerah khusus ibu kota Jakarta. Ya ini tidak bisa dipisahkan dengan bangsa kita. Coba kita pikirkan aja. Kelompok orang sudah mengatakan kita merdeka. Kita belum punya namanya gedung, belum punya tempat dikatakan sebagai istana. Bahkan uang pun belum ada. Makanya spirit pemimpin zaman dulu tidak mungkin ada yang namanya korupsi. Karena menurut Adib itu apa yang mau dikorupsi, orang duitnya nggak ada, mungkin kata Adib itu gitu ya. Bukan masalah uangnya ada ataupun tidak. Saya yakin para founding father ya zaman dulu itu tidak ada pikiran korupsi. Betapa sulit ya para pejuang bangsa kita, para pahlawan kita ingin Indonesia merdeka. Sekarang kita sudah merdeka amit-amit ya. Dengan ada bahasa mudah, mungkin ada yang masih ingat seorang bupati mengatakan, ya jadi bupati itu harus korupsi. Ada yang tahu? Ternyata sekarang ketahuan korupsi, udah ditangkap. Itu kan agak ekstrim sekali ya kalau kita berbicara masalah korupsi. Di zamannya awal-awal kita merdeka, zamannya Soekarno disebut dengan istilah Orde Lama. Yang menyebutkan Orde Lama itu bukan Soekarno, hanya kita saja untuk membedakan Orde Lama. Jadi dalam orde lama nanti saya sampaikan dalam slide selanjutnya. Di orde lama itu ada istilah dengan Nasakom. Apa kepanjangannya Nasakom, Nanda? Nasionalis komunis. Oke, terima kasih komentarnya. Lilis juga nggak apa-apa, Lilis juga nyalakan mikrofon tidak apa-apa. Kalau tidak berisik, nasionalis, agamis, sama komunis. Kenapa kok masih muncul? Ternyata di awal-awal kita merdeka, mereka itu nasionalis kan ada Soekarno, agamis tentunya ada karena pernah memproklamasikan NII tadi itu setelah kita merdeka. Komunis pun masih ada. Makanya 3 besar unsur ini tetap muncul. Karena 3-tiganya waktu itu jelas ingin menjadikan dasar negara. Cuman kan yang berhasil dan mudah-mudahan tidak tergantikan ya selamanya adalah yang demokrasi tadi. Di zamannya Soekarno, seakan-akan Pancasila itu menjelma dengan Nasakom itu. Itulah faktanya perjalanan kemerdekaan kita.
Silahkan bisa dibaca banyak sekali buku-buku, misalkan yang ternama yang saya sering baca itu dari karyanya Prof. Mahfud MD, berbicara Orde Lama, Orde Baru, sama Reformasi. Mungkin masih ingat Lis atau Nanda, Soekarno jadi presiden berapa tahun? Berbicara terkait perbedaan orde nih, berapa tahun? Halo? 1945 sampai 1965 berapa tahun? 20 tahun. Kurang lebih segitu ya? Kurang Iya, lebih. Pak. Jadi 1945 Soekarno, terakhir ataupun perubahannya itu kan ataupun pergantiannya yaitu di 1965 dengan adanya, ada yang tahu apa? Perpindahan Soekarno ke Soeharto itu? Super Semar. Oke, tanggal berapa? Betul, jawabannya Super Semar. Pertanyaan saya tanggal berapa? Kurang Masa tahu tidak, juga. masa tidak bisa jawab Nanda? Super Semar. Tanggal berapa Nanda? Maret. Surat pernyataan 11 Oh, Maret. 11. Kok Februari, Maret? Maret ya. Jadi tentunya tidak tepat di tanggal di 1965 tentunya. Ada selanjutnya sebetulnya. Nggak pas banget. Namun sebuah pergantian dari Soekarno ke Soeharto konon ada yang mengatakan dengan super smart. Makanya kita pindah ordenya sekarang orde baru ataupun betul orde baru. Kita sedikit berbicara terkait orde lama sebelum kita ke orde baru. Di dalam orde lama tentunya kita berbicara terkait mungkin dengan ada yang masih ingat dengan istilah pembubaran konstituante, UUD 45 berlaku kembali, dan UDS 50. UUDS-nya sudah dihilangkan ya, kembali ke UUD 45, terus dan pembuatannya adanya MPRS dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita berbicara sekarang setelah orde lama, kita berbicara kepada orde baru. Orde baru yaitu ternama dengan istilah Soeharto presidennya. Kita kembali ke yang belakang. Dalam orde lama disebutkan istilah korupsi itu di bawah meja. Karena ya para founding father tidak mungkin ya menginginkan Indonesia itu dikorupsi. Maka ada istilah korupsi di bawah meja. Jadi masih ngumpet-ngumpet korupsinya itu. Kalau ada, kita tidak berbicara ada ya, karena zaman dulu belum ada KPK ya. Kita lanjut ke Orde Lama. Orde Lama adalah orde di mana Presiden Soeharto jadi presiden. Saya yakin ini sudah pada tahu berapa lama jadi presiden? 30 tahun ke atas, Pak. Kurang lebih sekitar 32 tahun. Tinggal dihitung saja. 1998 dikurangi sekian, maka muncullah sekitar 22 tahun. Yang ingin saya sampaikan di orde lama, yang saya ingin sampaikan di orde baru adalah Pancasila. Bahkan di dalam orde baru ini istilah Pancasila sangatlah digalakkan, sangat digalakkan sekali. Maka ada muncul dengan sebutan P4, pedoman, pengamalan, dan penghayatan Pancasila. Di tempat siapa yang berbicara? Oh, Erik. Oke. Tadi saya ulangi, di zaman Orde Baru, maka Pancasila itu seakan-akan menjelma menjadi yang namanya P4, pedoman, pengamalan, dan penghayatan Pancasila. Kalau yang di Orde Lama seakan-akan itu menjelma menjadi Nasako. Jadi masing-masing orde itu beda penerapan Pancasilanya. Nah, di dalam pemerintahan Soeharto, silahkan mungkin bisa nanya Nanda kepada kakek atau neneknya, kalau ada uyutnya silahkan ditanya ya. Mana zaman dulu dengan zaman sekarang? Pasti jawabannya itu sama dengan ada tulisan piye enak zamanku toh, mungkin seperti itu. Karena di zamannya Soeharto
Secara ekonomi kita naik di Indonesia itu, tapi secara politik kita turun ataupun di bawah. Dalam teori perpolitikan itu, kalau politik di atas, maka ekonomi di bawah. Kalau ekonomi naik, maka politik di bawah, itu secara teori. Ya, karena tidak ada papan tulis, saya tidak bisa menggambarkan ya. Dalam perjalanan kemerdekaan, dalam perjalanan ketatanegaraan ataupun pemerintahannya Soeharto, kurang lebih 32 tahun tadi, jadi kalau kita hitungkan itu hampir 6 periode atau 7 periode bahkan ya. Coba rasakan saja oleh Nanda, misalkan Nanda jadi presiden, 7 periode kira-kira Nanda mau ngapain? Maka muncullah istilah presiden ataupun ketatanegaraan ataupun pemimpin makin terkorup adalah masa ini katanya. Sebetulnya sih karena terlalu lama jadi bosen seperti saja ada 7 periode ya. Di sana juga menyampaikan bahwasanya pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan, Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita untuk mempertahankan Pancasila. Dan yang pasti di zaman Orde Baru ini sangat terasa sekali adanya Pancasila dalam kehidupan kita itu. Meskipun di samping lain ya, perpolitikan kita turun, pers itu ditekan, dibungkam. Kita sudah pada tahulah banyak musisi-musisi kala itu masuk penjara. Ada yang tahu dengan nama Iwan Fals? Masuk penjara itu. Tapi ya seperti itu, persnya itu ditutup dan lain sebagainya, dibungkam ya, seakan-akan tidak boleh ngobrol. Dan mungkin pernah dengar ada istilah Petrus ya, penembakan misterius. Sekelompok orang ngobrol menjelekkan pemerintah, besok itu hilang, entah kemana mayatnya itu tidak ketemu konon. Seperti itulah. Namun di samping lain rakyat itu makmur. Harga pangan murah, rupiah kuat. Konon zaman dulu itu $1 itu hanya sekitar 3.000 sampai 3.500. Betapa kuat sekali rupiah ini, anak akuntansi harusnya paham ya. Sekarang kira-kira dolar berapa? $1 itu berapa rupiah? 15.000 rupiahan, Pak. Lebih gampangnya kita bulatkan 15. 3.000 menjadi 15 berapa kali lipat, Nanda? 5 kali lipat. 5 kali lipat amblesnya itu. Ini sebagai bentuk, saya kurang tahu nih, anak-anak akuntansi mungkin bisa menjawab. Zaman saya SD dulu, itu uang 100 rupiah itu sangat berharga. Saya kelas 1 sampai kelas 5, itu diberikan uang oleh orang tua itu hanya 100 rupiah. Zaman dulu itu beli gorengan 100 itu dapat 4. Nah sekarang saya yakin Nanda dikasih uang jangan 100 lah, 1.000 lah. 1.000 untuk ke mall saya pikir nggak bakal berangkat. Nah, kita berbicara rupiah ya. Banyak sekali hal-hal yang positif yang bisa kita ambil di zaman Orde Lama, di zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru itu ada disebut dengan istilah GBHN. Garis besar haluan negara. Jelas negara mau dikemanakan dan lain sebagainya. Tentunya hal-hal tersebut, hal-hal inilah yang menjadikan kekuatan di masa Orde Baru semakin kuat. Silahkan buka yang senang politik ya. Ada sebuah buku karangan Maryam Budiarjo di sana mengatakan ketika pemilihan presiden di zamannya Orde Baru itu selalu dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober. Pada 11 Maret. Bertepatan dengan Super Semar. Meskipun ini Super Semar masih jadi misteri. Apakah betul hanya surat 2 lembar memindahkan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto? Silahkan kalian kaji saja yang suka ya. Karena saya hanya ingin menyampaikan stimulus saja. Kita berbicara lebih lanjut. Di zaman Orde Lama pun, di zaman Orde Baru pun, zaman saya waktu itu saya masih ingat ada istilah butir-butir Pancasila. Waktu itu harus hafal. Bahkan nama-nama menteri itu harus hafal. Yang sampai saat ini nama menteri yang saya masih ingat itu adalah namanya Harmoko.
Mungkin masih ingat, silahkan searching. Saya ingat Harmoko itu hanya sebatas obrolan lucu-lucuan saja. Harmoko itu adalah hari-hari omong kosong katanya. Tapi dulu betul Harmoko ya Menteri Penerangan ya. Di zamannya Gus Dur sudah tidak ada Menteri Penerangan, karena kata Gus Dur itu sudah terang kok katanya. Itu sepintas kita berbicara terkait Orde Baru. Orde Baru tumbang jatuh di 1998 atau gantilah dengan disebut istilah reformasi. Orde Reformasi merupakan orde terakhir Soeharto jadi presiden. Soeharto presiden, wakilnya siapa waktu itu? B.J. Habibie. Wakilnya adalah B.J. Habibie. Soeharto memundurkan diri, B.J. Habibie lah naik menjadi presiden. Ada yang tahu B.J. Habibie berapa lama jadi presiden? 2 tahun. Yang pasti sangat singkat sekali ya, yang pasti sangat singkat sekali. Ya, seperti yang kita ketahui ya, ada yang mengatakan terkait pelepasannya Timor tadi ya, yang sekarang jadi Timor Leste, banyak sekali yang menyudutkan kepada Habibie. Ternyata setelah dikaji secara mendalam, yang dilakukan oleh Habibie memang tidak salah. Timor itu memang harus dilepaskan. Waktu itu kan sempat mungkin kita mendengar terkait ada gencatan senjata ataupun ada perang ya antara kita dengan tentara waktu itu, tentunya bukan orang-orang Timor Leste ya, melainkan orang yang mendukung untuk pisah dari Indonesia. Atau bahkan baru-baru ini sempat ramai yang lain ya, daerah lain yang mengatakan terkait ingin pisah dari Indonesia. Masih dalam bukunya Kaelan, karyanya Kaelan tahun 2000, silakan dibuka halaman 245, di sana berbicara terkait reformasi. Jadi kalau secara bahasa, itu adalah kembali, formasi itu ke tempat semula. Jadi kalau kita berbicara reformasi, yang awalnya nyeleneh diluruskan. Jadi kalau misalkan ada komplotan burung sedang terbang, misalkan ada burung 5 burung terbang membuat formasi. Ketika satu hilang, maka itu hilang dari formasi. Itu adalah kembali kepada formasi yang benar. Kita bandingkan di zaman sekarang, saya ulangi sedikit, di masa Orde Baru itu disebut dengan istilah korupsi di atas meja. Kalau yang sebelumnya kan korupsi di bawah meja. Di masa Orde Baru konon ada yang mengatakan korupsi di atas meja, mulai terang-terangan. Gantilah orde di atas 95. Saya ulangi, di atas 98 dengan sebutan Pancasila atau dengan orde reformasi. Muncul pertanyaan setelah kita reformasi. Banyak sekali perubahan, adanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di sebelumnya ini kan paling atas kan MPR nih, legislatif, eksekutif, baru yudikatif. Sekarang kan sama, semuanya sama posisinya. Cuman dibedakan eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Lanjut. Yang jadi prinsip bagi kita adalah di zaman Orde Lama, Pancasila seperti itu, di zaman Orde Baru, Pancasila seperti itu. Maka pertanyaan sekarang yang muncul adalah, di zaman Orde sekarang reformasi ini, atau ada yang mengatakan pasca reformasi juga silahkan, kira-kira Pancasila menjelma sebagai apa kira-kira sekarang? Saya ingin mendengar komentarnya. Kira-kira sekarang Pancasila menjelma sebagai apa? Silakan komentar. Silakan. Oke, ada komen sambil nunggu pertanyaannya ataupun sambil menunggu jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Adib. Adib ini malah, Adib memang tidak nyalakan mikrofon, Dib? Atau memang sinyalnya kurang bagus? Tadi bilangnya sinyalnya kurang bagus, Pak. Oke. Sebetulnya banyak sekali contoh lain selain di Garut, Adib. Banyak hal lain betul sebetulnya terjadinya pembantaian ya, salah satunya adalah di daerah Garut ya. Sorry, saya ulangi,
adanya doktrin, karena memang untuk nama Kartosuwiryo itu sangat terkenal sekali di daerah Jawa Barat. Di daerah Jawa Barat yang notabene saya tidak mengatakan di daerah lain tidak kuat agamanya, bukan ya. Cuman daerah Jawa Barat termasuk tempat penyebaran, mungkin pernah dengar ada istilah nama DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Konon, ada yang konon, ada sebagian cerita katanya kakek saya itu bagian dari itu. Ketika ditanya, situ sepakat nggak kalau Indonesia menjadi negara Islam? Tidak sepakat, katanya digorok lehernya. Benar atau tidak saya tidak tahu. Yang pasti kakek saya, menurut saya baik, tidak sejahat itu gitu loh. Dan yang lain sebagainya. Kita sedikit berbicara itu kan itu terjadi di zaman Orde Lama. Kita berbicara di zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru itu kan ada sebuah kebijakan yang mana ketika seorang memiliki kartu tanda penduduk, sebutlah dengan KTP, mereka yang bagian dari golongan komunis itu diberikan X, PKI, dan lain sebagainya. Tidak boleh jadi PNS, tidak boleh jadi ini, itu, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan bagus, ada yang mengatakan tidak. Namun sekarang di zaman reformasi, pasca reformasi sekarang, itu sudah tidak ada, bahkan sekarang dihilangkan. Saya tidak mengatakan ini keluarga komunis harus dipisahkan, bukan. Ini keluarga pemberontak harus dipisahkan, bukan. Tapi apakah betul dengan ditiadakan gitu aja? Nah, kembali ke yang tadi pertanyaan saya adalah, di zaman sekarang, tidak usah jauh-jauh lah, 2021, sekarang bulan Oktober, Pancasila menjelma menjadi apa kira-kira? Silakan berkomentar. Nanda, terlihat share screen saya? Terlihat, Pak. Silakan komentari pertanyaan saya, Nanda. Pancasila sekarang menjadi apa kira-kira menurut Nanda? Masih menjadi dasar negara. Saya ulangi. Di zaman Orde Lama, Pancasila itu seakan-akan menjelma menjadi Nasakom. Di Orde Baru, Pancasila itu seakan-akan menjelma menjadi P4. Sekarang di Orde sekarang, Pancasila seakan-akan menjelma menjadi apa? Sebuah karya. Apa, Khairul? Karya. Karya. Contohnya karya apa, Khairul? Cuman kayak sebatas ada sebuah karya, cuman tapi tidak dipenuhi, Pak. Tuh, oh iya Erik. Tentunya kalau kita berbicara ideologi, tetap ideologi kita. Pancasila, dasar negara, tetap menjadi ideologi kita. Tapi kan pertanyaan saya adalah, seakan-akan menjelma menjadi apa? Itu pertanyaan saya itu. Karena zaman saya sekolah dulu di Orde Baru, itu terasa sekali Pancasila itu adanya. Jelas sekali adanya. Pertanyaan sekarang adalah, sekarang terasa atau tidak, gitu aja gampangannya. Tentunya pelajaran Pancasila itu namanya apapun ya, boleh PKN, boleh PPKN, ataupun IKN, ataupun pendidikan Pancasila itu sendiri, atau pendidikan kewarganegaraan, ataupun nama yang lainnya, tentunya itu ada, cuman kan seakan-akan kita itu tidak merasakan. Nah, di zaman reformasi inilah, ada yang mengatakan bahwasanya zaman sekarang korupsi terjadi bukan lagi di bawah meja, bukan lagi di atas meja, melainkan korupsi bersama meja-mejanya. Kita ketahui bersama kalau kita berbicara terkait korupsi, kan sudah saya sampaikan, dalam kuliah ini saya akan menyelipkan terkait pendidikan anti korupsi. Karena sudah ada aturannya dari kementerian, harus diselipkan. Kalau tidak ada mata kuliahnya, berarti kan harus saya selipkan di sini. Kalau kita berbicara, saya ulangi ke pertanyaan saya tadi ya, seakan-akan sekarang itu hampir tidak menjelma kepada apa-apa Pancasila itu. Hampir, saya katakan sekali lagi hampir ya, Pancasila tetap dasar negara kita, tetap ideologi kita, tetap kita demokrasi pun kan, demokrasi kita adalah Pancasila. Namun kan kita seakan-akan tidak merasakan. Hanya sebatas tadi disampaikan oleh Khairul juga dengan ya sebatas karya.
Seakan-akan ya sudah sebatas itu selesai gitu. Nah, kita lanjutkan. Banyak sekali hal-hal yang harus kita benarkan ataupun yang harus kita luruskan di masa sekarang. Karena apapun yang terjadi di orde sekarang adalah tanggung jawab kita bersama. Bagi mahasiswaku yang sudah membaca bukunya, sudah membaca materi di pertemuan kedua kemarin, ada banyak sekali daftar pustaka ataupun referensi, silakan kalian bisa cari aja untuk menambah pengetahuan terkait pengantar berbicara terkait landasan historis ini. Saya kembali ke yang tadi. Seakan-akan sekarang tidak menjelma kepada apapun. Nah, ini adalah tugas PR kita bersama. Karena kita banyak sekali contoh-contoh di televisi ya. Ketika seorang anak membunuh orang tuanya, ketika seorang orang tua menganiaya atau bahkan membunuh anaknya. Ya kalau kita berbicara dalam Pancasila ya, 5 poin itu kan harusnya ya kita berbicara terkait misalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kan serat makna sekali. Manusia yang adil itu seperti apa? Manusia yang beradab itu seperti apa? Tidak mungkin kita berbicara terkait kemanusiaan yang adil, tapi kok penegakan hukumnya misalkan tidak adil dan lain sebagainya. Manusia yang beradab misalkan. Banyak sekali kan di sini kekerasan anak terhadap orang tua sampai mau membunuh dan lain sebagainya. Nah, ini kan dari adab tadi ya ke kelemahan kita itu. Reformasi sudah ada warna hijau di sini dan sudah saya sampaikan juga barusan dari mulai Orde Lama, Orde Baru sampai dengan reformasi. Nah, hal yang bisa kita ambil dari landasan historis ini adalah sudah saya sampaikan sebagai kesimpulannya di sini. Asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi dari orang Indonesia itu memang sudah ada Pancasila, spiritnya itu sudah ada. Maka di sini disampaikan bangsa Indonesia sebagai kausa materialis atau asal mula bahan. Kenapa kok dikatakan asal mula bahan? Karena memang Pancasila itu aslinya sudah ada dalam jiwa masing-masing, namun belum dituangkan saja menjadi Pancasila yang sekarang dijadikan tujuan ataupun saya ulangi sebagai dasar negara kita, cita-cita negara dan bangsa kita kalau kita berbicara Pancasila. Ada pertanyaan lebih lanjut terkait Pancasila, misalkan kenapa kok harus Pancasila? Kenapa kok harus burung Garuda? Bagaimana kalau dirubah? Bagaimana kalau diganti dan lain sebagainya. Ini landasan historis sebagai pendalaman materi dari pertemuan kedua kemarin. Sebelum saya akhiri, masih panjang waktunya Adib? Atau Nanda tidak apa-apa, Adib tidak ada komentar. Masih lama Nanda waktunya? Mau sampai jam berapa Pak? Jam 2:30. Kalau sekarang pukul 9.42. Oke. Jam 10 ada kuliah lagi? Ada tapi ada Pak. Tapi kurang tahu nanti cuma diberi materi atau Zoom juga kurang tahu. Belum ada info lagi. Kalau Nanda dan yang lainnya kan belum ada info, tapi saya jam 10 harus ngajar lagi nih. Sebelum saya akhiri, silahkan kalau ada pertanyaan, pernyataan, ataupun komentar lainnya. Ini ada Raisen lagi, siapa Raisen? Ya, Darul lagi? Oh, ya. Silakan Darul. Ya, mau bertanya karena saya belum pernah mengalami masa Orde Baru ya Pak. Itu lebih enak pas Orde Baru atau reformasi? Pertanyaan siapa untuk saya? Ya, menurut Bapak. Oke, kalau pertanyaannya langsung ditujukan ke saya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, masing-masing orde itu ada plus minusnya. Tapi kalau berbicara terkait nyaman, tentunya nyaman kala itu. Karena apa? Sekarang gini, Darul ya panggilannya bukan? Iya Pak. Oke, sekarang seperti ini aja Darul. Saya berikan sebuah contoh. Di zaman Orde Baru, itu pers itu dibungkam. Jadi tidak boleh ada yang ngomong aneh-aneh, apalagi membuat liputan ataupun berita aneh-aneh. Namun sekarang
Siapa sekarang yang tidak bisa membuat berita? Pikir Darul juga bisa ataupun Nanda. Nanda pikir saya pikir Nanda juga bisa. Misalkan Nanda agak kesal nih sama teman. Nanda membuat teman. Ternyata Darul meninggal misalkan kata Nanda itu. Nanda membuat broadcast di WA. Semua orang kan tahu. Inilah yang ingin saya sampaikan. Sekarang pers itu bebas, cuman bablas. Tidak ada, oh sampai sini loh. Maka sekarang kan digalakkan yang namanya info hoax ataupun hoax. Itu. Lalu bagaimana sekarang dengan perpolitikan? Kala itu politik kan dibungkam. Apakah sekarang politik kita tidak dibungkam? Silahkan kalian simak bersama. Beberapa tahun ke belakang, ada yang ingat ketika demo, BBM mau dinaikkan, kalau bukan 200 rupiah, 50 rupiah, itu kan dirapatkan dulu. Bahkan demo di mana-mana. BBM sekarang ini ada yang demo? Tidak pernah ada info, tiba-tiba dinaikkan jam 12 malam. Nah, ini berbicara masalah politik. Saya tidak menyalahkan. Saya tidak mengatakan ini bobrok, enggak. Cuman masing-masing kan kita bisa mempelajari. Jadi pertanyaan Darul kepada saya, mana yang enak? Tentunya zaman Orde Baru. Karena saya merasakan, alhamdulillah waktu itu memang murah-murah ya. Murah-murah dan rupiah itu ada sangat berarti sekali. Itu komentar simpel saya untuk Darul. Ya, baik Pak. Makasih Pak. Komentarnya di pertemuan yang akan datang, saya akan menyampaikan materi karena ini sudah saya sampaikan dalam slide PowerPoint-nya. Ini orde lamanya, ini orde barunya, ini orde reformasi. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, ataupun dari kuliah pagi hari ini kita berbicara. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil tanpa harus saya merangkum dari awal sampai akhir lagi. Karena semua sudah ada di Zoom ini. Pertemuan yang akan datang saya mengajukan pertanyaan, mudah-mudahan bisa dikomentari. Pertanyaan saya adalah, sebentar. Oke, ini mudah-mudahan bisa terbaca. Bisa terbaca Nanda? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pertanyaannya simpel, kapan disahkannya Pancasila, oleh siapa, dan bagaimana proses terbentuknya? Kalau tidak sempat nyatet, silahkan langsung di screenshot saja ya, di dalam handphonenya karena akan saya tutup share screen-nya. Itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau misalkan mau diskusi lebih lanjut, bisa lanjut di WA group atau kalian berdiskusi di kampus. Darul, bukan Darul ya, ketua kelas itu siapa? Muhammad Hakim. Tepatnya Darul, berisik Darul. Tapiana juga sama, berisik suaranya. Nanda. Iya, Pak. Nanti diskusikan tolong sama siapa tuh ketua kelasnya itu? Adib ya? Adib. Silakan diskusikan sama Adib. Kalau ada rencana ingin perkuliahan offline, kalau ada rencana saya tidak maksa ya. Misalkan kalian sudah di Jogja, terus ingin perkuliahan offline, mulainya kapan? Kita diskusi di WA Group. Saya tidak maksa karena mengantisipasi teman-teman kalian yang kebetulan sulit sinyal. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang sudah tidak ada komentar, karena sebentar lagi hampir jam 10, saya harus persiapan untuk kelas lain. Kita akhiri perkuliahan di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama kepada Allah Yang Maha Esa. Berdoa menurut dalam hati, menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga bermanfaat. Untuk presensi kuliah, silakan mengetik ya, saya ulangi, silakan ketik NIM dan nama lengkap masing-masing. Setelah itu bisa langsung log out dari Zoom ini. Nanti di Zoom, nanti di WA Group akan saya berikan presensi kuliah
untuk pertemuan kedua dan ketiga. Saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.